ya, datang juga. Dan di situ saya mulai menggunakan semua kekuatan magis tadi itu, sampai akhirnya saya juga harus konsultasi sama Mbak tadi, sama Opung. Itu kurang ajar dari si Kristel, saya bilang kayak gitu. Berani-beraninya dia mengkhianati aku dan aku sangat sakit hati. Lalu apa yang harus kami kerjakan? Nah, kata laskar-laskar saya nggak kelihatan itu. Pergi ke Lampung, jelas perintahnya. Pergi ke Lampung, lalu ngapain ke Lampung? Ubah pikirannya menjadi suka. Itu namanya santet. Ya, ini langsung, karena roh langsung. Ini santet tingkat tinggi. Nah, ya, bukan lagi mantra, tapi udah roh. Hati-hati. Ya, pergi mereka, pergi, nggak 1-2. Wah, itu konflik. Ya, pergi. Sampai di sana, nah, itu jarak Lampung Medan itu kan, ya cuma 2 hari ya, udah nyampe. Perintahnya jelas. Pengaruhi dia, buat dia suka sama aku. Itu malah gak enak ya. Makanya anak-anak muda Kristen jangan sampai mempan disantet, saya katakan seperti itu ya. Karena itu gak enak. Kalau kita suka sama orang disantet, itu sakit sekali ya. Kamu gak bisa lepas dari dia ya. Makan, ingat dia. Ke kampus, ingat dia. Belajar, ingat dia. Wah, pokoknya gak menyenangkan itu seperti itu ya. Jangan sampai, nah oleh karenanya perlu kita ibadah seperti ini supaya setiap kita bebas dari santet. Nah, pertanyaannya sekarang, mampukah kuasa-kuasa kegelapan roh-roh tadi itu, yang saya sebut jin-jin tadi itu, ya, mengubah pikirannya? Ya, malah saya katakan juga, kalau perlu dibunuh saja. Nah, itulah. Kalau gurunya apa? Iblis, ya kan? Iblis datang, ya. Mencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi apa yang terjadi? Ya, hari kedua saya tunggu-tunggu, nggak kunjung tiba. Hari ketiga juga seperti itu. Hari keempat seperti itu. Hari kelima seperti itu. Hari keenam apalagi? Akhirnya aku menghitung hari. Sampai hari ke-7 saya nggak sabar. Hanya saya panggil. Manggilnya tentu nggak pakai HP saya. Nggak datang deh. Tapi dibaca mantra. Nah, lalu tunggu jam 12 mulai baca mantra seperti itu. Ya kan? Nah, baru ketika kita baca mantra, rasa dendam datang, rasa nggak senang datang, rasa mau balas dendam datang, rasa ingin membunuh datang, baru lepaskan. Di alam roh, ya kan? Tersyukurkan gadis Kristen itu ternyata enggak. Ya, enggak. Ya, kenapa? Karena jin-jin tadi itu sebenarnya sudah melihat ada darah itu, ada darah. Lalu darah ini ditunggu-tunggu sampai 7 hari nggak muncul-muncul. Artinya nggak hilang, nggak pergi. Darah tadi ini. Lalu ketika saya panggil, mereka datang semua. Kan dipanggil tadi, pakai mantra. Lalu ketika sampai di Medan saya tanya, kita mana? Apa katanya? Jangan diteruskan. Tapi dia bahasa Jawa. Ojo diteruskan. Jadi kalau kuasa ke-8-nya berasal dari Jawa, maka dia ngomong Jawa. Kalau kuasa ke-8-nya dari Karo, maka dia bahasa Karo. Jadi tergantung dari mana kuasa ke-8 ini berasal. Makanya di Efesus 6 ayat 12 tadi, ya, kan disitu dikatakan tadi, apa katanya? Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dan roh-roh jahat yang ada di udara. Dia ngomong Jawa seperti saya. Ojo diteruske, kenapa? Bahaya. Oro atau orang. Seperti itu. Enggak betul itu, saya bilang seperti itu. Parani meneh. Datangi lagi. Wedi, lo kok wedi? Baru sekali ini nyantet, ya, cincinnya itu takut. Cincinnya takut. Wedi kalau apa? Darah.
Cuma dia nggak ngomong darah, pokoknya ngomong darah, gitu aja. Nah, pikiran saya cepat nangkep. Nah, di dunia perdukunan, ya sudah. Kalau darah berarti ini kerjaan begu ganja. Nah, saya tahu begu ganja suka darah seperti itu. Yuk, saya terkejut diam-diam dia punya perewangan seperti saya. Hebat juga nih anak. Tapi pertanyaannya, kenapa ini jin-jin kok takut sama begu ganja? Jadi begu ganja persus jin. Saya pikir seperti itu. Ya kan? Lalu saya suruh lagi, parahnya meneng, datang pergi. Lalu saya minta bantuan dari keponakan saya juga yang mempunyai kekuatan magis seperti saya. Tapi beda. Ya. Nah, kalau dia bukan kuasa kegelapan yang dari Gunung Merapi, tapi ya dari tempat yang suci, yaitu masjid. Nah, seperti itu. Ya. Tapi sama juga. Ketika saya minta tolong, lalu apa yang dari keponakan saya itu saya panggil Syekh. Ya, Syekh ini menjawab, jangan diteruskan anakku. Kan saya tahu kamu punya pacar banyak. Panggil, pilih yang seiman aja. Jangan yang ini berbahaya. Enggak mau saya mau yang itu, saya bilang itu. Saya mau yang itu. Ya. Yang ada di pikiran saya apa? Balas dan dendam. Akhirnya dia nggak mampu, nggak mau. Ya sudah, karena dia nggak mau, maka akhirnya saya menggunakan kekuatan yang terakhir. Itulah mantra. Nah, mantra ini tadi, nah ini yang saya bacakan tadi. Ya, saya lepas seperti itu. Nah, ada ledakan, ya, tidak terjadi apa-apa. Tapi dalam buku saya yang judulnya Sampai Ku Gagal Karena Darah, ini saya sebut, inilah senjata makan buah. Ya, senjata makan buah. Dan akhirnya senjata itu balik menghantam saya, diam seperti itu. Dan bukan nitanya yang hancur, tapi saya yang dulu lantar. Ya. Bukan nitanya yang mengubah pikirannya, lalu dia balik ke saya, tapi saya yang hancur-hancuran di situ. Ya, hancur-hancuran. Ya. Akhirnya saya setengah gila. Ya, setengah gila, karena teman saya bilang saya sudah gila. Ya, tapi saya bilang enggak, belum gila kali, masih setengah. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena saya masih punya pikiran untuk datang ke Lampung. Gitu ya. Itu udah malam, jam 12, jam 1 itu kan. Nah, lalu dikejar oleh teman saya, mau kemana? Bang Andi, saya mau ke Lampung, naik apa? Jalan kaki. Nah, itu yang dibilang teman saya, udah gila total. Nah, tapi saya bilang setengah gila seperti itu. Loh, ngapain? Ya saya mau ketemu Mita. Abang sudah gila. Enggak. Ya, akhirnya dibujuk dan akhirnya saya memang sadar. Tapi ketika sadar, saya kembali ke kamar saya. Dia tengok ada gambar Mita digantung. Oh. Terus ada bunga di situ, bunga macam kerak, ya, macam-macam di situ. Terus ada temennya, itu asapnya masih semerbak seperti itu. Lalu teman saya lihat, loh ini kan gambar Mita. Iya. Abang ngapain? Santet. Oh, kok disantet? Iya. Dia mengingkari jalinan cinta kasih kami. Artinya sakit hati. Ya. Tapi saya bukannya semakin baik. Tubuh saya yang biasa normal tiba-tiba jadi panas dan panas dan panas dan panas, dan akhirnya saya nggak sadar. Nah, ketika pagi saya menyadari bahwasanya kekuatan yang ada di diri saya sudah habis dan saya sangat sulit untuk bangkit. Tapi saya coba untuk berusaha ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Nah, ketika saya mandi, tiba-tiba saya ada pikiran ke gereja. Ya, tiba-tiba saya ada pikiran ke gereja. Lalu saya panggil teman saya yang bernama Tona, karena dia memang seorang pengacara yang beragama Kristen. Nah, itu. Ya, Sana Tona, itu namanya. Ya, lalu dia tanya, mau kemana Bang? Tolong bawa saya ke gereja. Loh, nggak salah, enggak. Enggak. Ya sudah, kalau kayak gitu, ayo mari kita pergi. Pergi kami. Sampai di gereja ketemu sama pendeta, lalu pendeta katakan,
Coba Mas Andi ceritakan semua. Ku ceritakan semua. Lalu pendeta mulai menjelaskan. Yang dilihat oleh cincin Mas Andi itu adalah darahnya Yesus. Dia bilang kayak gitu. Apa? Darah Yesus. Saya nggak percaya. Ini pendeta bodoh. Lalu saya pergi ke pendeta yang kedua. Sama juga. Dia bilang darah Yesus. Lalu terakhir, karena sudah 2-3 hari saya nggak masuk kerja, saya ditanya oleh atasan saya paling tinggi, direktur seperti itu, where have you been to, Pak Andi? I have a problem, saya bilang seperti itu. Oh, can you share your problem to me? Bisa bagikan masalah dari Nusa, saya ceritakan semuanya. Lalu dia jelaskan, betul Pak. Apa yang dijelaskan oleh dua pendeta itu bukan darah begu ganjang. Tapi itu adalah darahnya Yesus. Loh, yang saya tahu, Yesus tidak pernah berdarah-darah. Bukan kayak gitu. Kalau Anda belajar hukum Islam seperti itu. Di Al-Quran juga diomongin. Isa Al-Masih nggak pernah mati. Apalagi naik ke kayu salib. Dia diangkat oleh Allah, hidup seperti itu. Jadi saya nggak percaya. Ya, tapi akhirnya saya ditemukan oleh pendeta Muhammad ini. Ya, pendeta tadi namanya Muhammad. Saya pun jadi heran juga, dan itu yang membuat saya kepingin tahu, ya ingin ketemu sama pendeta ini. Nah akhirnya oleh pendeta Muhammad ini saya didoai. Itulah pertama kali saya didoai oleh pendeta karismatik. Tumpangi tangan, lalu dia baca, suaranya kuat kali, iya kan? Lalu kepalaku diunyel-unyel. Ya, aku diam saja karena keadaanku tak berdaya pada waktu itu. Yang penting aku bisa sehat kembali karena pikiranku masih tertuju kepada nikah dan tidak menyenangkan. Dan akhirnya didoa. Baru akhirnya dia ngomong, Pak Andi, betul. Jadi ngomong oleh pendeta dan pimpinan Bapak. Jadi yang dilihat oleh cincin Bapak itu adalah darah Yesus. Jadi darah Yesus itu hebat Pak. Oh iya hebat, makanya jin Bapak nggak berani. Kalau kayak gitu, aku mau belajar tentang darah Yesus Pak. Oh monggo. Oh monggo itu kalau bahasa Indonesia, please, welcome, kayak gitu. Nah, berapa bayarnya Pak? Nah kalau untuk Pak Andi gratis. Nah kalau gratis, aku bawa kawan yang lain, boleh. Akhirnya aku bawa kawan-kawan. Tapi ketika aku disuruh doa, lalu disuruh baca Alkitab, aku nggak mau. Nggak mau, saya bilang. Saya kemarin cuma ingin belajar darah Yesus. Kenapa saya suruh doa pagi ini? Saya nggak mau. Kalau nggak mau, nggak jadi belajar. Oh, cuma Pak. Cuma jangan gitu. Nah, gitu. Ya karena syaratnya harus doa dulu. Harus doa dulu. Ya oke. Boleh saya doa dengan doa saya? Boleh. Doa. Alhamdulillah. Cuma tersuka memang, akhirnya harus baca Alkitab. Ya kan? Hari pertama, everything is fine. Ada beberapa pendeta di situ, saya didoai, dan kembali kepala saya diunyel-unyel terus. Seperti itu. Hari kedua sampai hari ke-7, mulai ada sukacita. Ya pelan-pelan, ya, fokus saya ke nita mulai berkurang. Dan itu sangat menyenangkan. Rasanya saya mau lepas. Ya, 1 minggu, udah lega saya. Ya, masuk 1 bulan udah lupa sama nikah sama sekali. Wah saya merasa bebas, betul-betul bebas ya. Dan bulan berikutnya saya mulai fokus. Saya katakan sama pimpinan saya, membawa saya ke pendeta Muhammad, Pak, this morning I tell you something. Pagi ini saya sampaikan sesuatu.